Siapa sangka pada akhirnya menurut tim dari Fadel Bajide bahwa nama dari Fadel akan datang ke pemanggilan kedua dari pihak berwajib. Tapi apakah memang benar itu akan terjadi? Karena memang pada pemanggilan pertama, ketika teman-teman melihat video dengan cover video seperti ini, nama dari Fadel izin sakit ya teman-teman. Dan pada video tersebut saya sudah menjelaskan bahwa ketika Fadel izin sakit banyak sekali keanehan yang terjadi, seperti salah satunya Fadel justru sempat bermain monopoli ketika sakit tapi tidak bisa hadir ketika dipanggil. Itu cukup aneh. Tetapi kita akan membahas sesuatu hal yang jauh lebih menarik daripada pemanggilan pertama. Hal apa itu? Dimana memang tidak bisa dipungkiri ketika kita mencoba berbicara pada teman dekat dari Nikita Mirzani yang mempunyai nama Dr. Oki. Dr. Oki mengatakan dengan sangat jelas dengan berkata, pada hari Jumat semoga dia bersikap jantan seperti saat melakukan press conference. Dengan kata lain, pemanggilan kedua akan terjadi pada hari Jumat besok ya teman-teman. Tapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang bertanya, bagaimana kalau nama dari Fadel tidak hadir lagi, seperti alasannya sakit atau yang menyerupai seperti sakit ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah mungkin Fadel tidak hadir? Padahal sebelum pemanggilan itu terjadi, sikap dari Fadel sangat percaya diri bahwa ia akan datang. Kalian mengucap gue kalau tahu gue jatuh, mental gue gak akan. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya. Jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu, gue hanya sekeluarga independen. Gak ada yang main manajemen atau apapun, gak ada. Gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Jadi sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang kealgoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ arah-arahnya, gue tahu arah-arah kalian, gue tahu kemana. Gue seorang konten kreator. Gue bukan anak umur 20 tahun yang cuma hanya kuliah atau gimana. Gue konten kreator. Gue tahu arah kalian mau kemana, gue tahu. Tapi menariknya, menurut tim kuasa hukum dari Fadel Bajide, pengacara dari Fadel menegaskan pada hari Jumat 4 Oktober di tahun 2024, yaitu pada besok hari, Fadel akan hadir dan itu diterbitkan pada hari Selasa ataupun pada hari Rabu 2 Oktober di tahun 2024. Jadi ketika kuasa hukum dari Fadel mengatakan Fadel akan hadir, maka kemungkinan besar Fadel akan hadir. Justru aneh ketika tiba-tiba Fadel tidak hadir ya teman-teman. Sedangkan di satu sisi pengacara dari Fadel sepertinya mempunyai kesan buruk terhadap Nikita Mirzani. Padahal sebagai pengacara tugas dari mereka hanyalah untuk membela kliennya saja tanpa harus bertengkar dengan lawannya teman-teman. Tetapi entah kenapa pengacara dari Fadel ini sepertinya sangat tidak menyukai Nikita Mirzani. Tapi yang bikin menarik adalah respon dari Fadel. Selama 2-3 hari sebelum pemanggilan itu terjadi, nama dari Fadel memilih untuk tidak aktif di media sosial. Seakan-akan nama dari Fadel menghilang dari bumi teman-teman. Kira-kira kenapa Fadel tidak aktif di media sosial? Apakah Fadel sangat takut terhadap pemanggilan kedua ini, atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda? Karena pada saat pemanggilan pertama Fadel justru lebih aktif ya teman-teman di media sosial, tetapi pada pemanggilan kedua nama dari Fadel langsung menghilang dari muka bumi teman-teman. Apakah Fadel masih sakit? Itu menjadi suatu tanda tanya yang besar. Tapi kita berharap agar nama dari Fadel bisa kembali hadir ya teman-teman, supaya masalah ini cepat selesai. Karena sebetulnya ini hanyalah masalah yang bisa diselesaikan dengan sangat cepat.
bisa suka sama Fadel? Aku kenapa bisa suka sama Fadel? Ya karena Fadel itu ada prestasinya. Guys, apa prestasinya Fadel? Prestasinya Fadel ya dance. Emang kamu kira kalau orang dance itu, dancer itu gampang? Susah tau. Jadi dancer itu serius, susahnya minta ampun. Gitu ya guys. Dan ketika teman-teman melihat video sebelumnya, di situ terlihat nama dari Laura Maisani sangat jatuh cinta kepada Fadel karena Fadel mempunyai kelebihan sebagai dancer. Tetapi kalau memang mengingat kasus ini sudah terungkap, kita berharap agar mereka berdua segera sadar ya teman-teman, atau dengan kata lain mungkin mereka berdua bisa segera berubah, karena memang tidak bisa dipungkiri pada saat video ini dibuat, Nikita Mirzani memberikan respon bahwa ia sangat jatuh cinta kepada anak-anaknya. Dan ketika itu diberikan oleh Nikita Mirzani, banyak sekali respon positif dari masyarakat Indonesia yang berharap nama dari Laura bisa kembali seperti sedia kala. Bahkan terungkap juga video lama dari Nikita Mirzani yang mencoba membujuk Laura Maisani untuk kembali ke keluarganya, dan ketika bujukan itu keluar dari mulut Nikita Mirzani, terdengar suara tersebut timbul dari hati Nikita Mirzani. Jadi bagaimana respon dari teman-teman? Apakah mungkin Fadel akan hadir di pemanggilan kedua? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Gak usah kamu, udah cukup sayang, cukup. Mimi nggak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu, tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, gak ada masalah. Tapi sudah cukup, sudah. Kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan, sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Tidak peduli. Tapi sudah cukup sayang ya, udah cukup. Dia itu mau mengelur waktu kayak gimana pun, ujung-ujungnya dia bakal di penjara, ujung-ujungnya. Ya, jadi nggak apa-apa, ulurlah waktu selama-lamanya ya. Tapi kesempatan dia tuh cuma tinggal hari Jumat saja. Selebihnya nggak ada lagi tuh bisa ditunda-tunda, nggak ada. Si Tripang dekil hitam, ya,